Saya membayangkan Maria, belum ada HP, belum ada alat komunikasi, mungkin belum mengirim surat juga ya. Dari jauh menjelang sampai ke depan rumahnya Elizabeth, dia sudah teriak, "Bule!" gitu. Atau orang sekarang akan bilang, "Tante!" gitu. Pasti. Dan ketika Elizabeth baru mendengar suara dari keponakannya itu, Maria yang menyambut dia, betapa dia lalu mengalami kegembiraan yang luar biasa. Bayi dalam kandungannya pun melonjak kegirangan. Dan dia merasakan kebahagiaan itu. Itulah karena Maria hadir, bukan sekedar tampil, bukan sekedar mau membuat penampilan performance di depan Elizabeth. Dia hadir sungguh-sungguh dengan hatinya. Bahkan sebuah teriakan kecil, "Bule!" gitu aja, sudah membangkitkan kegembiraan besar di dalam hati Elizabeth. Tapi itulah kehadiran. Ketika orang hadir dengan seluruh dirinya, kualitasnya dirasakan oleh orang yang dijumpainya itu. Perjumpaan itu tidak hanya menghasilkan kegembiraan di antara dua pihak, tetapi juga pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku?" Itu kata Elizabeth tadi. Peristiwa ketika Elizabeth mengandung Yohanes itu dimaknai oleh Elizabeth sebagai Tuhan yang menolong dia menghilangkan aib dia. Kita tahu dalam budaya zaman itu ya, ketika seorang perempuan tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai anak, itu dianggap sebagai aib. Dia orang yang membawa aib atau mempunyai aib. Dan ketika Tuhan memberikan keturunan janin dalam kandungan Elizabeth, maka aib ini hilang. Tuhan menolong dia. Tuhan menyelesaikan masalah dia. Tetapi ketika Elizabeth berjumpa dengan Maria, dia tidak sekedar mengenali Tuhan sebagai Tuhan yang menolong, Tuhan yang jauh dari dia, membebaskan dia dari persoalan. Bukan itu. Tetapi Elizabeth mengenal Tuhan secara baru. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku?" Dia mengalami Tuhan sendiri yang datang bersama dengan Bunda Maria kepada dia. "Hai langit, turunkanlah sang adil dari atas. Hai awan, curahkanlah dia. Hai bumi, bukalah dirimu, tunaskanlah sang penyelamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Tuhan bersamamu. Kita merayakan hari Minggu Advent yang keempat. Kita semakin mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita awali Ekaristi ini dengan mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita, supaya kita layak untuk menghadap kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di mana-mana atau hampir di mana-mana saya perhatikan, apa yang selalu ada di ruang tunggu praktek dokter adalah majalah. Entah itu majalah baru atau majalah sudah lama, tapi saya perhatikan di mana-mana ada majalah. Biasanya itu digunakan untuk membunuh waktu, untuk para pasien yang menunggu supaya tidak merasa terlalu lama bolak-balik majalah membunuh waktu. Suatu kali saya pernah datang ke suatu praktek dokter, dan saya sambil menunggu giliran saya membunuh waktu dengan membaca-baca majalah yang ada. Dan yang ada adalah majalah wanita, majalah untuk perempuan. Lalu saya baca-baca, ada isinya, ada resep masakan, ada macam-macam ya, ada tips-tips keluarga. Dan salah satu yang menarik adalah satu artikel yang judulnya "Bagaimana Tampil Mempesona". Bagaimana tampil mempesona. Di sana dikatakan bahwa bagaimana wajah kita, cara membuat make up kita, bagaimana penampilan kita, cara berjalan kita, cara berbicara kita, cara berpakaian kita, itu semua perlu diperhatikan karena itu sangat penting dalam hidup kita untuk bisa membuat kita tampil mempesona. Dari artikel itu muncul atau mengajarkan kepada kita, kepada para pembacanya, ini loh caranya untuk tampil mempesona. Kalau kita perhatikan betapa hal itu berkebalikan dengan dua orang yang kita lihat atau kita dengarkan di dalam Injil tadi. Maria dan Elizabeth tidak tampil satu sama lain. Maria tidak tampil untuk Elizabeth,
dan Elizabeth pun tidak tampil untuk Maria, tetapi mereka hadir satu sama lain. Oh, ini berbeda. Tampil tidak sama dengan hadir. Tampil itu mungkin dibuat-buat kadang-kadang, seperti tadi itu bagaimana dibuat make up, atau penampilan kalau orang nonton sandiwara, nonton ketoprak, nonton pertunjukan, itu penampilan. Orang membuat, orang berlatih, orang macam-macam untuk membuat sesuatu yang kadang-kadang berbeda dengan dirinya sendiri. Kalau hari-hari biasa biasanya bekerja menjadi guru, ketika main ketoprak dia jadi raja mungkin. Hari biasa kadang-kadang dia jadi tukang becak. Ketika main ketoprak dia mungkin menjadi prajurit atau apa. Tapi itu tampil. Dan tampil bisa sebaik-baiknya. Tetapi Elizabeth dan Maria mengajari kita bahwa tidak cukup dalam hidup ini kita itu tampil. Kita mesti hadir bagi yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria dan Elizabeth. Dikatakan dalam Injil tadi bagaimana Maria bergegas menuju rumah Elizabeth. Setelah Maria mendengar kabar bahwa Elizabeth saudaranya, saya kira itu buliknya itu ya, buliknya sanak saudara yang agak jauh, buliknya itu mengandung. Kita bisa membayangkan zaman dulu belum ada alat komunikasi ya, dan dia hanya mendengar bahwa buliknya yang sudah tua sekarang mengandung. Kita bisa membayangkan kalau kita mendengar bahwa nenek kita mengandung, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita hanya tertawa geli mendengarnya. Tapi Maria dia bergegas mau hadir bagi Elizabeth untuk ikut merayakan, ikut merasakan kebahagiaan Elizabeth, ikut solider, ikut empati dengan Elizabeth. Maria tidak sekedar tampil, dia bergegas dengan seluruh dirinya. Mungkin dia tidak siap-siap, tidak macam-macam, tidak make upan dulu. Dia pokoknya pergi menuju ke rumah Elizabeth yang jaraknya ratusan kilometer itu, karena dia mau hadir mendukung saudaranya Elizabeth. Dan kehadiran ini sangat intens. Ketika orang tidak sekedar tampil tapi sungguh-sungguh hadir, maka kualitasnya itu intens dan sungguh-sungguh bisa dirasakan. Kembali dalam Injil tadi dikatakan, ketika salam dari Maria sampai ke telinga Elizabeth, bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Kalau orang bertamu itu ucap salam dulu atau berjabat tangan, berpelukan? Saya kira ucap salam dulu. Entah dengan salam yang macam-macam caranya. Saya membayangkan Maria dari jauh, belum ada HP, belum ada alat komunikasi, mungkin belum mengirim surat juga ya. Dari jauh dia sudah teriak menjelang sampai ke depan rumahnya Elizabeth, dia sudah teriak, "Bule!" gitu. Bule, atau orang sekarang akan bilang tante gitu. Pasti. Dan ketika Elizabeth baru mendengar suara dari keponakannya itu, Maria yang menyambut dia, betapa dia lalu mengalami kegembiraan yang luar biasa. Bayi dalam kandungannya pun melonjak kegirangan dan dia merasakan kebahagiaan itu. Itulah karena Maria hadir, bukan sekedar tampil, bukan sekedar mau membuat penampilan performance di depan Elizabeth. Tidak, dia hadir sungguh-sungguh dengan hatinya. Bahkan sebuah teriakan kecil, bule gitu aja, sudah membangkitkan kegembiraan besar di dalam hati Elizabeth. Jangankan ngobrol, berpelukan, berjabat tangan aja belum, baru teriakan kecil. Tapi itulah kehadiran. Ketika orang hadir dengan seluruh dirinya, kualitasnya dirasakan oleh orang yang dijumpainya itu. Dan yang ketiga, perjumpaan ini tidak hanya menghasilkan kegembiraan. Perjumpaan itu tidak hanya menghasilkan kegembiraan di antara dua pihak, tetapi juga pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Itu kata Elizabeth tadi. Peristiwa ketika Elizabeth mengandung Yohanes itu dimaknai oleh Elizabeth sebagai Tuhan yang menolong dia menghilangkan aib dia.
Kita tahu dalam budaya zaman Yesus, zaman itu ya, ketika seorang perempuan tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai anak, itu dianggap sebagai aib. Dia orang yang membawa aib atau mempunyai aib. Dan ketika Tuhan memberikan keturunan, memberikan janin dalam kandungan Elisabet, maka aib ini dialami oleh Elisabet sebagai hilang. Tuhan menolong dia, Tuhan menyelesaikan masalah dia. Tetapi ketika Elisabet berjumpa dengan Maria, dia tidak sekedar mengenali Tuhan sebagai Tuhan yang menolong, Tuhan yang jauh dari dia, membebaskan dia dari persoalan, bukan itu. Tetapi Elisabet mengenal Tuhan secara baru. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Dia mengalami Tuhan sendiri yang datang bersama dengan Bunda Maria kepada dia. Itulah, maka Tuhan tidak sekedar dialami sebagai Tuhan yang menolong dirinya, Tuhan yang menghapuskan aibnya, tapi Tuhan yang datang kepadanya, Tuhan yang bersama dengan dia. Dengan kata lain, bukan sekedar mengenal Tuhan sebagai yang menyelesaikan perkara persoalan hidupku, tetapi Tuhan yang mendatangiku. Kadang-kadang kita mengalami menggugat Tuhan. Saat kita punya masalah, kita mengatakan, mengapa Tuhan diam saja, mengapa Tuhan tidak menolong saya, mengapa Tuhan tidak menyelesaikan persoalan saya. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak sekedar menyelesaikan persoalan kita, tapi Tuhan justru hadir bersama kita untuk menemani kita, untuk membantu kita mengurai persoalan yang kita hadapi. Bukan membuat sulap, tapi Dia menyertai kita, memberi kekuatan kita, meneguhkan kita untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Hari ini kita diingatkan bahwa kehadiran Tuhan yang sebentar lagi kita rayakan dalam Natal, itu mengajak kita untuk hadir bagi Tuhan, hadir bagi sesama. Tidak sekedar tampil. Kita tidak sekedar tampil bagi suami kita, bagi istri kita, bagi orang tua kita, bagi anak-anak kita, tapi kita sungguh-sungguh hadir bagi mereka. Kita hadir bagi sesama kita, bagi tetangga kita, bagi orang-orang terdekat kita. Tidak sekedar tampil bagi mereka yang dibuat-buat. Kita mohon pada Tuhan agar pengalaman Maria Elizabeth menjadi inspirasi bagi kita, meneguhkan kita bahwa Tuhan yang sudah hadir pada kita, mengundang kita untuk hadir bagi sesama kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudari, Tuhan sungguh-sungguh hadir pada kita. Kita pun diundang untuk hadir pada Tuhan dan bagi sesama kita. Kita mohon berkat-Nya untuk mengamalkan amanat Ekaristi ini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita doakan, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah.